Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di share agar channel ini berkembang. Oke? Pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, bagaimana peran Indonesia dalam perdamaian dunia? Nah, kita pahami dulu apa makna perdamaian. Nah, di sini kan karena dunia itu ada perdamaian, ada genosida dan terorisme yang mengancam dunia ya. Nah, kita bahas itu apa itu perdamaian. Perdamaian ini jelas situasi yang tidak ada perang. Kemudian sebuah keadaan yang tenang, yang ada di sekitar kita, atau menggambarkan emosi yang ada dalam diri. Intinya ini kombinasi dari keduanya. Jadi tidak ada suasana perang, keadaan tenang, itu yang namanya perdamaian. Kemudian ada beberapa tokoh peraih Nobel. Yang pertama ada Bunda Teresa, seorang biarawati Katolik Roma yang meraih Nobel Perdamaian pada tahun 1979. Kemudian ada Wangari Maathai, adalah aktivis lingkungan hidup dan politik yang mendapatkan Nobel Perdamaian untuk kontribusinya dalam bidang pembangunan berkelanjutan, demokrasi, dan perdamaian di Afrika. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat ada yang namanya genosida. Apa itu genosida? Bahasa Yunani genos yakni ras, bangsa atau rakyat, kemudian bahasa Latin caedere yakni pembunuhan. Ya, jadi genosida ini adalah pembunuhan secara besar-besaran yang dilakukan dengan sistematis terhadap suku, bangsa, ras, bangsa atau kelompok dengan maksud untuk memusnahkan. Itu namanya genosida. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan dengan terorisme. Ini teror yakni tindakan menciptakan ketakutan, kengerian, atau kekejaman oleh seseorang atau golongan. Ya, teroris ini adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Ya, kemudian penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan tertentu atau politik. Ini teror dan teroris ini pasti ingin mencapai suatu tujuan ya. Contoh peristiwa terorisme adalah peristiwa 11 September dan bom Bali 1 dan bom Bali 2. Seperti ini ya. Nah, ini peristiwa 11 September ya di Amerika. Kemudian ada monumen Ground Zero dibangun di Bali untuk mengenang tragedi bom Bali 1 yang terjadi pada 12 Oktober 2002. Oke. Nah, kesetaraan global dan lahirnya Liga Bangsa. Ini ada setelah berakhirnya Perang Dunia I muncul kesadaran terhadap soal kesetaraan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Jadi semua bangsa di dunia itu sama gitu ya. Kemudian muncul konferensi perdamaian di Paris pada 1919. Kemudian muncul Liga Bangsa, League of Nations. Nah, di sini kemudian negara-negara besar itu absen. Ya, tidak ikut seperti Amerika Serikat, Jerman, Uni Soviet, Jepang, dan Italia. Nah, hal ini yang menjadi faktor utama dari kegagalan LBB itu sendiri. Nah, perannya sebagai penjaga perdamaian dunia digantikan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada 24 Oktober 1945. Jadi LBB ini pernah dibentuk juga Liga Bangsa-Bangsa, namun tidak berhasil, lalu muncul PBB. Seperti itu ya. Kemudian ada Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat ke-28 yang meraih Nobel Perdamaian atas jasanya memprakarsai berdirinya LBB. Nah, ini dari kiri ke kanan ada Perdana Menteri dari Inggris ya, David. Kemudian ada Perdana Menteri dari Italia, Vittorio Orlando.
kemudian ada Perdana Menteri dari Prancis, kemudian ada Perdana Menteri, ada Presiden Woodrow Wilson menghadiri konferensi perdamaian di Paris. Ya, Paris, semua negara itu berdamai gitu ya, LDB. Lahir LDB, namun tidak berhasil juga ya. Akhirnya muncul PBB. Nah, lantas bagaimana peran Indonesia untuk perdamaian dunia? Di sini peran Indonesia dalam melaksanakan perdamaian dunia ini melalui lembaga-lembaga internasional. Nah, Indonesia memprakarsai terjadinya ini. Apa ini, Pak? Ini adalah Konvensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Ide pembentukan Konvensi Asia Afrika lahir dari Ali Sastromijoyo sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia waktu itu. Nah, konvensi ini memberikan semangat dan mendorong perjuangan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Jadi bangsa-bangsa Asia Afrika waktu itu ya menolak adanya kolonialisme dan imperialisme atau penjajahan. Muncul Konvensi Asia Afrika. Indonesia memiliki peran, kita menjadi tuan rumah ya. Nah, adapun pelopor Konvensi Asia Afrika itu ada Ali Sastromijoyo, ini kemudian ada Jawaharlal Nehru dari India, kemudian ada UNU dari Burma, kemudian ada Muhammad Ali Bogra dari Pakistan, kemudian ada Sir John Kotelawala dari Sri Lanka. Nah ini pelopor Konferensi Asia Afrika. Indonesia memiliki peran sebagai tuan rumahnya ya. Oke. Dan juga memprakarsai Konferensi Asia Afrika tersebut. Nah, dalam peran Indonesia juga dalam perdamaian dunia, Indonesia memiliki misi Garuda. Misi Garuda ini Indonesia mengirim pasukan kontingen Garuda untuk bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian PBB sebagai wujud bantuan kepada PBB untuk menjaga perdamaian ke wilayah konflik. Ada ini pasukan Konga-nya, Konga 1 sampai dengan Konga 11 ya. Nah, ini gambar pasukan Konga 6 ke Timur Tengah. Ini Konga 1 di Mesir, Konga 2 di Kongo, Konga 3 di Kongo, Konga 4 sampai 7 di Vietnam, Konga 8 di Timur Tengah. Ya. Konga 9 di Irak dan Konga 10 di Namibia dan Konga 11 di Irak di Kuwait. Ini misi Garuda. Kita mengirimkan pasukan perdamaian, ya. Perdamaian. Kemudian kita juga memiliki deklarasi Juanda. Ini Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Perdana Menteri Juanda menugaskan Mr. Muhtar Kusumamaja untuk mencari dasar hukum dalam mengesahkan batas wilayah laut Indonesia. Nah, itu ZEE, Zona Ekonomi Eksklusif ya, 12 mil. Nah, pada 13 Desember 1947 pemerintah Indonesia melakukan deklarasi Juanda. Nah, kemudian deklarasi Juanda baru mendapat pengakuan dari dunia internasional melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tentang hukum laut di Montego Bay, Jamaika tahun 1982 atau Konvensi PBB tentang hukum laut. Ya, ini kita memiliki batas wilayah ya perairan. Nah, ini juga untuk menjaga perdamaian dunia juga ya, supaya bangsa luar juga nggak sembarangan masuk ke wilayah perairan kita. Ya. Nah, ada yang dinamakan GNB. Apa itu, Pak? GNB ini adalah gerakan non-blok. Ya, gerakan non-blok. Karena waktu itu dunia dikuasai oleh dua kekuatan, blok barat dan blok timur. Blok barat itu dari Amerika, ya, liberalisme, dan blok timur itu waktu itu Uni Soviet, komunisme. Nah, kita Indonesia dan beberapa negara di antaranya itu tidak memihak blok barat maupun blok timur, makanya muncul namanya GNB, gerakan non-blok, tidak memihak. Ya, hal ini dipelopori oleh Jawaharlal Nehru dari India, nih ya. Kemudian ada Kewane Nkrumah dari Ghana, kemudian ada Gamal Abdul Nasir dari Mesir, kemudian ada Insinyur Soekarno dari Indonesia, dan ada Joseph Broz itu dari Yugoslavia. Indonesia menjadi salah satu pelopor berdiri GNB.
Indonesia memegang kepemimpinan GNB pada tahun 1992 sampai dengan 1995 dan pernah menjadi tuan rumah KTT GNB pada tanggal 1 sampai 7 September 1992 di Jakarta dan di Bogor. Lewat Jakarta Mistake, Indonesia berhasil memfokuskan kerjasama pada pembangunan ekonomi dengan menghidupkan kembali dialog Selatan-Selatan. Indonesia juga memiliki turut andil dalam menyelesaikan berbagai konflik regional, antara lain Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Nah ini yang GNB. Lanjut. Kemudian ada OKI, ini organisasi konvensi Islam gitu ya. Di OKI ini Indonesia memfasilitasi atau menjadi juru damai konflik antara pemerintah Filipina dengan Moro. Ini ya, antara Filipina dengan Moro. Karena di situ memberantas ekstremisme, kekerasan, dan terorisme. Kemudian Indonesia juga di OKI ini memberi dukungan bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka, berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Berkenaan dengan isu Islamofobia, yakni negara-negara yang takut sama Islam itu, pemerintah Indonesia menekankan mengenai perlunya mengajak pihak Barat dalam proses penciptaan dialog lintas agama dan kebudayaan yang membangun. Jadi kita dialog antar agama nih, bahwa Islam ini tidak perlu ditakutkan ya. Islam juga cinta damai, sama seperti negara-negara atau agama-agama lainnya, seperti itu. Jadi peran Indonesia juga penting juga ya di OKI. Lanjut kita ke ASEAN. Nah jelas ASEAN ini wilayah di Asia ya, organisasi di wilayah Asia. Peran Indonesia dalam ASEAN yakni selain sebagai salah satu negara pemrakarsa, Indonesia juga merupakan negara yang terbesar di kawasan ini. Adapun para pelopor ASEAN itu, mereka menandatangani Piagam Deklarasi Bangkok itu ya, wakil negara pelopor ASEAN itu dari kiri ke kanan. Ini ada Narcissus Ramos dari Filipina, kemudian ada Adam Malik dari Indonesia, kemudian ada Tanat Koman dari Thailand, kemudian ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, kemudian S. Rajaratnam dari Singapura. Nah, ini kita kerjasama dalam negara-negara ASEAN ya. Kemudian konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN pertama dilaksanakan di Bali ya pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Sekretaris Jenderal pertama ASEAN dijabat oleh H.R. Darsono. Nah, sampai sekarang pun masih ingat ya Liga AFF, sepak bola gitu kan, itu kan juga ada, kita saling menjaga perdamaian, menjalin hubungan yang erat, yang baik bidang ekonomi, olahraga, dan lain-lainnya di wilayah ASEAN. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan Jakarta Informal Meeting, JIM. Nah, peran Indonesia ini apa nih? Nah, apa juga yang dinamakan dengan Jakarta Informal Meeting? Intinya ini ada pertemuan di Jakarta. Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, mengusulkan pertemuan informal untuk menyelesaikan masalah Kamboja. Jadi di Kamboja itu ada konflik, ya, ada konflik, dan Indonesia alhamdulillah berhasil menyelesaikan konflik yang ada di Kamboja, menjadi juru penengah. Usulan ini diterima sehingga diadakan JIM Jakarta Informal Meeting yang pertama di Bogor, Jawa Barat. Kemudian ada pertemuan JIM kedua dilaksanakan bulan Februari 1989 di Jakarta. Pemerintah Indonesia melalui Jakarta Informal Meeting mempunyai peranan sangat penting dalam menyelesaikan masalah Kamboja. Pertemuan informal untuk menyelesaikan masalah Kamboja yang diprakarsai ASEAN, khususnya pemerintah Indonesia, berhasil mengendalikan dampak perang saudara di Kamboja. Jadi Kamboja ikut anggota ASEAN. Nah, ternyata di Kamboja ini ada konflik nih. Ya udah kan sama anggota ASEAN, Indonesia coba bantu untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan Jakarta Informal Meeting, dan itu berhasil. Ya. Oke. Nah, itulah tadi peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui lembaga-lembaga internasional. Nah, kita bisa lihat tadi mulai dari Konferensi Asia Afrika, kemudian gerakan non-blok, kemudian OKI, Organisasi Konferensi Islam, kemudian ada Jakarta Informal Meeting atau JIM.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah kilap mohon maaf. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih sudah like dan mensubscribe. Terima kasih juga sudah men-share agar channel ini berkembang. Sampai jumpa insya Allah di pertemuan berikutnya. Terima kasih.